Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Humaydi MPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi tentang tata kalimat. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah tata kalimat yang terbagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama adalah klausa, yang kedua adalah kalimat. Yang pertama, klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas predikat dengan simbol huruf P, baik disertai subjek yang disimbolkan dengan huruf S, objek disimbolkan huruf U, dan keterangan disimbolkan dengan ket atau tidak. Nah, menurut Kerap, bahwa klausa adalah satuan konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung hubungan fungsional, yang dalam tata bahasa lama dikenal dengan istilah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Itu adalah penjelasan dari klausa. Selanjutnya, klasifikasi klausa, yaitu terbagi menjadi dua, klausa bebas, klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna. Syarat untuk menjadi kalimat sempurna yang harus terpenuhi adalah unsur subjek dan predikat. Nah, hal ini dikarenakan unsur-unsur tersebut dapat berdiri sendiri sebagai kalimat sempurna dan merupakan kelengkapan dari suatu kalimat. Sedangkan klausa terikat adalah klausa yang tidak berdiri sendiri sebagai kalimat sempurnanya, hanya mempunyai potensi sebagai kalimat tak sempurna. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah tentang kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Pikiran yang utuh itu dapat diwujudkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dalam bentuk lisan ditandai dengan alunan titik nada, keras lembutnya suara, dan sela jeda serta diakhiri nada selesai. Dalam bentuk tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Lanjut, sekarang unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu ada 5, yaitu subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama dulu adalah subjek. Apa itu subjek? Subjek adalah unsur kalimat yang ada dalam sebuah kalimat. Nah, kalau predikat adalah unsur kalimat yang memberikan atau menerangkan subjek. Keterangan itu berhubungan dengan apa, berapa, mengapa, atau bagaimana subjek. Sedangkan objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau yang menderita akibat perbuatan subjek tadi. Nah, yang selanjutnya adalah pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang menerangkan predikat, tetapi tidak dikenai perbuatan subjek. Nah, itu adalah pelengkap. Nah, yang terakhir adalah keterangan. Keterangan adalah unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal yang dinyatakan di dalam kalimat.
Nah, keterangan kalimat bahasa Indonesia tidak wajib hadir. Selain itu letaknya bebas. Nah, itu tadi unsur-unsur kalimat. Lanjut jenis kalimat. Jenis kalimat di sini ada 4. Kalimat berdasarkan jumlah klausa, kalimat berdasarkan bentuknya, kalimat berdasarkan sifatnya, kalimat berdasarkan pengisi predikat. Nah, baiklah. Sekarang kita akan jelaskan satu-satu dari jenis kalimat ini. Yang pertama, kalimat berdasarkan jumlah klausa. Terbagi menjadi 2. Ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas tanpa klausa terikat. Nah, kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau 2 unsur inti, subjek dan predikat, dan dapat diperluas dengan 1 atau lebih unsur tambahan, tetapi tidak membentuk pola baru. Nah, itu adalah penjelasan dari kalimat tunggal. Selanjutnya kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mengandung 2 pola kalimat atau lebih yang bagiannya diperluas, sehingga perluasan itu membentuk 1 atau lebih pola yang baru di samping pola yang sudah ada. Cair mengatakan kalau klausa di dalam sebuah kalimat itu terdapat lebih dari 1. Kalimat itu disebut kalimat majemuk. Nah, itu adalah perbedaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Lanjut sekarang ciri-ciri dari kalimat tunggal tadi. Ciri-ciri kalimat tunggal ini yaitu terdiri dari unsur inti, subjek, dan predikat. Nah, jadi kalimat tunggal itu adalah terdiri dari unsur inti, subjek, dan predikat. Dapat diperluas dengan 1 atau lebih unsur-unsur tambahan. Hasil dari perluasan tersebut tidak boleh membentuk pola baru. Nah, jadi kalimat tunggal ini tidak boleh membentuk pola baru. Boleh ditambah dengan objek dan keterangan. Itu adalah ciri-ciri dari kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat berdasarkan bentuknya. Itu terbagi menjadi 3. Ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Kalimat berita ialah kalimat yang berisi pemberitaan atau pernyataan. Nah, kalimat berita disebut juga kalimat deklaratif. Nah, menurut Krida Laksana, ia mengatakan bahwa kalimat berita atau deklaratif itu adalah kalimat yang mengandung intonasi deklaratif dan pada umumnya mengandung makna menyatakan atau memberitahukan sesuatu. Dalam ragam tulis biasanya diberi tanda titik atau diberi apa-apa pada bagian akhirnya. Dan selanjutnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya ialah kalimat yang biasanya digunakan untuk meminta informasi tentang sesuatu dari lawan bicaranya. Kalimat tanya disebut juga kalimat interogatif. Krida Laksana juga mengemukakan bahwa kalimat tanya atau interogatif adalah kalimat yang mengandung intonasi interogatif dan pada umumnya mengandung makna pertanyaan. Dalam ragam tulis biasanya pertanyaan itu ditandai oleh tanda tanya. Nah, sekarang kalimat perintah.
Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung perintah atau permintaan, atau juga bisa disebut dengan permohonan kepada lawan bicara agar lawan bicara melaksanakan atau mengerjakan apa yang diinginkan oleh pembicara. Kalimat perintah disebut juga kalimat imperatif. Krida Laksana juga mengemukakan bahwa kalimat perintah atau kalimat imperatif itu adalah kalimat yang mengandung intonasi imperatif dan pada umumnya mengandung makna perintah atau larangan. Dalam ragam tulis ditandai oleh tanda titik atau tanda seru. Ketiga, kalimat berdasarkan sifatnya. Di sini ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif, kalimat yang subjeknya berperanan sebagai pelaku atau aktor. Jadi dalam kalimat aktif, subjeknya melakukan tindakan secara aktif dan biasanya ditandai dengan kata kerja. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperanan sebagai penderita. Jadi dalam kalimat pasif, subjeknya melakukan tindakan secara pasif. Nah, itu adalah perbedaan dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Yang keempat, kalimat berdasarkan pengisi predikat. Ada kalimat verbal dan kalimat ekosional. Apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal, kalimat yang mempunyai kata kerja. Sebuah kalimat menjadi verbal jika terdapat kata kerja dalam kalimat tersebut tanpa memperhatikan posisi dari kata kerja tersebut. Sedangkan kalimat ekosional ialah kalimat yang memiliki predikat bukan kata kerja. Berbanding terbalik dari kalimat verbal tadi. Predikat dalam kalimat ekosional dapat berupa kata benda atau disebut nomina. Kata sifat yaitu objektiva atau kata bilangan bisa disebut dengan numeralia. Itu adalah perbedaan dari kalimat verbal dan kalimat ekosional. Baiklah, sekian dulu presentasi saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.